kembali lagi dengan saya, Oktavela Nelsya, dalam liputan investigasi Koordinat News. Pemerintah Kota Padang mengalami masalah serius dengan tempat pembuangan akhir TPA air dingin yang kini hampir penuh dan sesak. Tingginya produksi sampah harian membuat TPA kini mendekati batas kapasitasnya. Belum lagi ditambah dengan sampah kiriman dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Berikut liputannya. TPA air dingin berdiri sejak tahun 1989 yang mana dulunya terletak di Lubuk Buaya. Namun dikarenakan tempat yang sudah penuh dan tidak memadai, dipindahkanlah ke TPA air dingin. Ini adalah TPA air dingin yang terletak di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Nah, luas TPA air dingin ini adalah sekitar 18 hektar. Dan itu sampah yang masuk ke TPA air dingin ini bersumber dari perumahan, pertokohan, pasar, hotel, dan lain-lainnya. Yang itu jumlah sampah yang masuk ke TPA air dingin itu berkisar sekitar 500 sampai 550 ton per hari. Itu terdiri dari 11 kecamatan yang masuk ke TPA air dingin ini. Dikarenakan terjadinya longsor di TPA Payakumbuh, pemerintah Bukit Tinggi dan pemerintah Payakumbuh mengambil inisiatif untuk membuang sampah ke TPA air dingin. Hal ini terjadi dikarenakan TPA air dingin merupakan salah satu TPA terbesar di Sumatera Barat. Pasca penutupan sementara Kota Payakumbuh yang diakibatkan longsor, Kota Bukit Tinggi dan Kota Payakumbuh mengalihkan tempat pemrosesan sampah ke TPA air dingin Kota Padang. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bukit Tinggi menyortir sebanyak 70 sampai 75 ton sampah perharinya. Ditambah 80 sampai 85 ton sampah dari Kota Payakumbuh. Ratusan ton sampah dari kedua kota tersebut dibuang ke TPA air dingin setiap harinya dalam 1 bulan terakhir. Apakah ini menjadi alternatif atau justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat Kota Padang? Ya itu memang benar, kan Bukit Tinggi dan Payakumbuh adanya darurat sampah nih. Untuk di Payakumbuh ada penutupan lahan untuk sementara, jadi tidak bisa warganya membuang sampah di Payakumbuh, dan juga di Bukit Tinggi adanya longsor di TPA-nya. Jadi masih darurat sampah di Bukit Tinggi. Jadi untuk sementara mungkin sampai akhir bulan ini sampah Bukit Tinggi dan sampah Payakumbuh masih ditampung di TPA Kota Padang gitu. Bukan karena rasa kasihan atau gimana, sebenarnya kan kita kan masih satu daerah nih, Sumatera Barat. Dengan adanya bencana di tempat mereka, setidaknya kita bisa membantu dalam hal untuk penumpukan sampah yang ada di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Perlu diketahui, pasca terjadi banjir dan longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu, sangat berdampak pada kerusakan fasilitas umum, termasuk kerusakan akses yang terjadi di TPA Regional Kota Payakumbuh. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di beberapa daerah yang bergantungan ke TPA Regional Kota Payakumbuh. Lalu bagaimana sistem pengelolaan sampah di TPA air dingin yang dianggap mampu dan layak untuk menampung sampah dari kedua kota tersebut? Kalau untuk meminimalisir dampak sampah yang seperti yang dipesankan adik tadi itu, kita kan sudah bangun sistemnya. Yang pertama itu kalau seandainya air bawah tanah itu kita sudah pasang gemembran sekeliling TPA itu. Kalau air lindinya kita ada kolam lindi di belakang, silakan nanti lewat sana sampai ketemu kolam lindi belakang. Kalau untuk bau yang ditimbulkan dari sampah itu sudah kita tutup. Tapi alhamdulillah selama ini masyarakat yang ada di sekeliling TPA itu aman adem gitu, nggak ada permasalahan gitu. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya dari TPA itu kan itu
yang pertama bau TPA, yang kedua lalat, yang ketiga longsor atau kebakaran gitu. Sebagai upaya mengurangi volume sampah di TPA Air Dingin, Dinas Lingkungan Hidup setempat terus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah. Sejumlah program digalakkan DLH dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurangi sampah. Salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah yang dinilai cukup efektif sebagai solusi mengatasi krisis sampah. Untuk sampah organiknya ada kan kita jadikan kompos gitu kan. Terus biasanya sampah yang berasal dari pasar yang kita ambil dan kita kelola untuk jadi kompos. Sehari itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton sampah organik yang untuk dijadikan kompos. Kami Dinas Lingkungan Hidup berharap warga untuk volume sampah yang dibuang dari rumah tangga ke TPS tidak begitu banyak lagi dengan adanya misalnya sampah organik dijadikan kompos atau dimasukkan ke dalam biopori, lubang biopori, dan mungkin untuk khusus sampah plastik dan anorganik kalau bisa sudah mulai menabung di bank sampah dan diproses di bank sampah. Jadi sampah yang diantar TPS atau yang dibuang melalui lembaga LPS dan betornya tidak ada lagi gitu aja sih. Setidaknya sudah jauh berkurang kalau mulai dari rumah tangga sudah ada pengurangan sampahnya melalui program komposter dan lubang biopori. Terima kasih. Untuk memperbaiki tata kelola sampah memang harus dari sumbernya. Idealnya sampah tidak hanya dikumpulkan, diangkut lalu dibuang. Kalau kita bicara mengenai TPA, TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Sekian liputan investigasi kami hari ini. Saya Oktavia Nolsyah dan tim yang bertugas Koordinat News TPA Air Dingin melaporkan.